Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan penetapan penerima BLTDD, dan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Forpimka, yang dalam hal ini diwakili oleh Komandan TNI atau Koramel. Yang terhormat Bapak Kepala Desa dan aparatur desa. Yang terhormat Bapak BPD dan anggota, dan para tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat. Baiklah, untuk menyingkat waktu, acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga penetapan atau sekalian pemaparan, acara yang terakhir yakni penutup atau doa. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama supaya acara ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Forpimka, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Komandan Koramel, Bapak Teguh, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Propinka yang sekarang diwakili oleh saya. Hanya untuk Pak Sekca maupun Pak Camat pun sudah diundang, ditelepon, tidak menerima, aktif, tapi tidak menerima, atau beliau masih tidur atau masih apa di perjalanan, kita masih menunggu juga. Jadi kita sabar dulu, walaupun sekarang itu kita mulai. Yang terhormat Bapak tim dari BPD Sumeneb, yang mana yang tertua ini Bapak Ipung. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, undangan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan dan kita dapat mengikuti kegiatan untuk musyawarah BLTDD. Jadi sehingga kita dapat kumpul di sini dalam pelaksanaan nanti, dalam melaksanakan musyawarah ini, semua mohon sabar, dan mana yang ini harus didapatkan, ini yang tidak harus kita harus memilah-milahkan antara satu dengan yang lain, mana yang harus berhak menerima dan mana yang tidak. Untuk itu memang data ini juga saya tanyakan kepada Pak Kades maupun Pak Klebun, data sudah tercatat. Hanya saya tanyakan masih dibilang semrawut. Untuk penetapan BLTD ini belum ada berapa yang harus diajukan ini. Sedangkan diambil BLTD untuk masyarakat yang seharusnya kurang lebih 180 orang, 180 KK, dengan dipotongkan dari ADD itu 35% Pak Ipung ya, 35%. Jika tidak semuanya untuk menerima itu, hanya kita masih memilah-milah mana yang berhak menerima dan tidak. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon dengan sangat kita sama-sama melaksanakan musdes ini atau melaksanakan BLTD, musyawarah BLTD ini
berjalan dengan baik dan tidak ada keracuhan, keributan, sehingga kita ke depan nanti kita akan melaksanakannya enak. Demikian penyampaian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Komandan, dan sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Kepala Desa. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sepertama boten kula aturaken puji syukur alhamdulillah dak kajunanipun Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Saya parengaki jaga boten kula sedaya sehingga boten kula sedaya dapat akumpul dalam rangka penetapan bantuan BLTD Desa Gilaman. Yang kedua, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muspika Kecamatan Arjasa yang juga hadir dalam acara ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu undangan sepoton kula mulyaki, saampuna boten kula menjabat sebagai kalebun, bantuan kadinto berjumlah 300 orang, baik bantuan kadinto berupa PKH maupun BPNT. Tetapi jumlahnya penduduk Gilaman sebanyak sangang dusun kadinto kurang lebih 300 orang. Sampurna kaula menjabat naik ke 500 orang, tetapi tambahannya meningkat. Setelah diadakan pertemuan oleh boten kula kadinto tempatipun, diundang pendamping PKH, diundang juga pendamping BPNT kecamatan, kemudian bertambah mencuat berjumlah 637 penerima. Kemudian kaula usulkan oleh manyaipun 240 lebih, yang diterima 100 belum polo 6 dari 630 peto kadinto tambah 100 belum polo 6 tambah kemarin 50 tambah boleh sakejak akik 50 tambah boleh kadinto BLT lekat dinto. Detik bantuan sebagai etarema sareng masyarakat Gilaman Kak Dinto jumlahnya nanti lebih dari 1000
kakak, Sebu Roma, Sebu Oreng. Jadi mudah-mudahan tak lepas dari doa epon ajunan saja, moga-moga nantinya warga Kelaman Kak Dinto tidak ada yang tidak menerima Kak Dinto harapan dari peten kaula. Bapak Ibu undangan sepeten kaula mulyaki, tak parlo ajunan saja entar ke kampung-kampung lain untuk nyetoraken KTP atau BKK. KTP ben KK Kak Dinto cukup diberikan kepada dusun masing-masing nantinya. Jadi urusan Kak Dinto akan diberikan oleh peten kaula kepada aparat desa. Setelah aparat desa Kak Dinto ngauningi berapa jumlah penerima dan tidak menerima, Kak Dinto tercatat nik KK, nik KTP lengkap, Kak Dinto baru diberikan kepada pendamping Kak Dinto. Jadi harapan dari peten kaula Kak Dinto mun masalahna bantuan Kak Dinto lastari tercatat. Misalnya pun warga masyarakat kehilangan KTP, tandi KTP, tandi KK, di urusan kabin, di urusan keramaian umpamaipun, segala urusan Kak Dinto, masyarakat tak harus berhadapan dengan kadebun, tapi berhadapan dengan kepala dusun. Nantinya peten kaula adakan pertemuan setiap kampung. Pasera Kampung Asem, BPD-na Pasera, Dokadusna Pasera, RT RW-na Pasera, Hansipnya. Saka Dinto kurang lebih pon nyon sapora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu pemaparan pendamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Forkopimka Kecamatan Arjasa atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Desa Kelaman dan semua aparatnya, yang terhormat Ketua BPD dan anggotanya, para undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan semua hadirin yang sempat hadir pada pagi hari ini yang juga saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir dalam acara musyawarah desa khusus ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat serta salam mudah-mudahan akan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang berbahagia, musyawarah desa khusus ini terlaksana sebagai tindak lanjut dari tahapan sebelumnya, di mana pada tahapan sebelumnya karena adanya program BLTDD ini sebagai program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mengantisipasi terjadinya dampak dari virus COVID ini, Bapak. Jadi sebelum musyawarah desa khusus ini dilaksanakan,
pemerintah desa sudah melaksanakan beberapa tahap sebelumnya, di mana kemarin beberapa minggu yang lalu Bapak Kepala Desa sudah mengeluarkan surat keputusan terkait tim relawan COVID yang ada di masing-masing desa seluruh Indonesia, bahkan karena bencana virus ini bukan hanya di Indonesia tapi sudah di seluruh dunia. Maka dari itu perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak COVID ini memang betul-betul besar Bapak, sehingga ada yang namanya BLTDD, di mana BLTDD ini Bapak-bapak program yang akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang tergolong miskin. Ya. Jadi perlu kami sampaikan dan perlu kami ulang, jadi yang berhak menerima bantuan ini adalah masyarakat miskin, di mana kriteria miskin itu Bapak-bapak telah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Pasera saya kocak masyarakat miskin wanita beda deki kriterianya akan kami sampaikan. Nah Bapak-bapak serta ibu-ibu yang berbahagia, setelah Kepala Desa mengeluarkan SK terhadap tim relawan COVID di desa, di mana yang masuk di dalam tim itu yaitu Bapak Kepala Desa sendiri, terus Sekdes, Kaur dan Kasihnya, berikutnya juga BPD masuk di dalamnya, dan semua kadus. Sedangkan kami dari kecamatan, dari Bapak Koramil, dari Kepala Puskesmas Kecamatan Arjasa, ini sebagai mitra yang ada, yang nanti akan bergabung dengan tim COVID yang ada di desa. Nah Bapak-bapak yang berbahagia, dari tim relawan COVID itu ditunjuk sebagai tim pendata, di mana tim pendata itu dibekali dengan surat tugas oleh Bapak Kepala Desa. Ya. Jadi dari tim yang masuk ke dalam SK tersebut itu diambilkan minimal paling sedikitnya 3 orang, banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan tapi harus ganjil. Kalau minimalnya 3 orang, manabi korang bisa etambe kali 5, tak kini manabi 4, jadi harus ganjil, atau bisa ditambah ke 7 atau 9, atau mungkin disesuaikan dengan dusun yang ada di Gelaman, karena di Gelaman terdiri dari 9 dusun. Iya Pak Kades. Nah mungkin mau menugaskan tim pendata sebanyak 9 orang, tidak apa-apa asalkan diambilkan dari tim relawan yang sudah di SK oleh Bapak Kepala Desa. Nah itu Bapak-bapak nanti diberi surat tugas oleh Bapak Kepala Desa sebagai tim pendata yang akan turun ke masyarakat, siapa saja nanti yang berhak menerima BLTDD ini atau siapa saja yang tidak berhak menerima. Dan ini Bapak-bapak sudah kami sampaikan sebenarnya pada hari Kamis menjelang Ramadan, ya, sebab kami sudah kemarin menyampaikan di masjid di dekat rumah Bapak Kepala Desa, ya. Namun perlu kiranya kami mengulang kembali biar masyarakat tahu, sebab begini Bapak, sampai saat ini antara masyarakat yang membaca di media sosial seperti Facebook dan lain sebagainya terkait dengan adanya program BLT melalui dana desa ini, masih berbeda pemahaman antara masyarakat yang membaca di Facebook dengan kami selaku pendamping, dengan tim kecamatan, dengan aparatur desa, itu masih beda pemahaman, ya.
Makanya melalui kesempatan ini kami menyampaikan biar antara masyarakat, pemerintah desa dan semua komponen yang ada di desa dan di kecamatan itu pemahamannya sama, sehingga kalau pemahamannya sama tidak akan ada masalah-masalah terkait dengan adanya program BLT melalui dana desa ini. Bapak-bapak yang kami hormati, mohon maaf sebelumnya ya Bapak kalau kami bicara agak panjang, karena biar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terkait dengan adanya program BLT dana desa ini. Nah, BLT dana desa ini Bapak-bapak, kalau BLT mungkin Bapak-bapak sudah mengetahui beberapa tahun kemarin ada BLT. Kalau DD-nya dana desanya juga sudah berjalan dari tahun 2015 ya. Program dana desa itu sudah berjalan dari tahun 2015 sampai sekarang 2020, berarti sudah 6 tahun berjalan Bapak. Dan secara kebetulan kami sebagai pendamping dari program dana desa ini, dengan ini Pak Mahmudi di sebelah barat kami dan Bapak Faisal Afandi, dan juga ada teman di belakang ya, itu Bapak Muhammad Nasir itu sebagai pendampingnya. Nah, baru tahun 2020 Bapak ada program BLT melalui dana desa. Khawatir nanti masyarakat juga, loh berarti tahun-tahun kemarin dikemanakan BLT dana desa? Enggak ada Bapak kalau tahun-tahun kemarin. Seperti yang telah kami sampaikan bahwa adanya program BLT melalui dana desa karena adanya dampak dari virus corona ini. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya Bapak, setelah tim pendata yang turun ke masyarakat, mungkin masalah teknik pendataannya nanti kami sampaikan. Hanya ada beberapa hal yang juga perlu kami sampaikan kepada masyarakat yang hadir. Kami mohon kepada masyarakat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini paling tidak bapak-bapak selaku perwakilan dari masyarakat desa yang ada di Kelaman, karena kan tidak hadir semua Bapak ya, tidak mungkin hadir semua. Makanya melalui bapak-bapak yang hadir nanti, bapak-bapaklah yang berhak menjawab, menjelaskan kalau ada pertanyaan dari masyarakat desa yang ada di Kelaman ini, biar tidak terjadi permasalahan ya, terkait dengan adanya program ini. Sebab kami bapak-bapak insya Allah ya, Kelaman ini adalah mosdes terakhir Bapak di Kecamatan Harjasa, sebab kami keliling selama bulan Ramadan. Kemarin kami di pagi di Bilis-Bilis, sore siang di Angkatan. Nah, yang ke-19 adalah Kelaman terakhir karena 19 desa. Nah, harapan kami bapak-bapak ya, seperti yang telah kami sampaikan, melalui kesempatan ini bapak-bapak harus memahami bagaimana tekniknya, bagaimana aturannya. Karena dana desa ini bapak-bapak sudah direncanakan pada tahun 2019. Sebab dalam aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, dana desa pada tahun 2020 tahun ini harus direncanakan sejak bulan Juli tahun sebelumnya. Jadi untuk berapa bidang itu? Pertama bidang pemerintahan desanya, yang kedua pembangunan desanya, terus yang ketiga pembinaan kemasyarakatan, yang keempat bidang pemberdayaan masyarakat, yang kelima penanggulangan bencana. Nah, dari tahun-tahun kemarin hanya ada beberapa titik yang terkena bencana, seperti misalnya di Desa Kalisangka Bapak. Kemarin mungkin Bapak sudah mengetahui tahun 2018 kalau tidak keliru, 17 yang terjadi angin puting beliung di sana. Banyak makan korban ya. Nah, karena di dana tidak terduganya ini tidak dianggarkan, maka kepala desa kelabakan cari dana di mau leamun anu tak anggaraken
ketika dinto. Nah, sekarang di tahun anggaran 2020 ini Bapak-bapak, ini sudah ada bencana secara nasional, sehingga karena APBD tahun 2020 masih belum disahkan ya oleh kepala desa, maka bisa dimasukkan di tahun 2020. Nah, pemerintah memprioritaskan BLTDD ini agar dimasukkan ke dalam APB desa tahun 2020. Berapa nominalnya? Ya, nominalnya per bulan per penerima itu Rp600.000 selama 3 bulan. Karena pemerintah mungkin bisa memperkirakan bahwa virus ini, yang terdampak virus ini masyarakat ini paling tidak sampai 3 bulan ke depan. Mudah-mudahan akan segera berakhir, Bapak. Nah, berikutnya ini diberikan kepada masyarakat yang tergolong miskin selama 3 bulan. Makanya nanti juga akan kami sampaikan, Bapak, karena ini sifatnya sementara selama 3 bulan, jangan sampai program-program lain seperti PKH, BPNT, dan program bantuan lainnya itu ditukar dengan BLT. Misalnya ada masyarakat yang sudah menerima PKH, sudah menerima BPNT, karena tidak bisa double menerimanya, ya, tidak bisa satu orang menerima 2 program misalnya, tidak bisa, maka bapak-bapak bisa memikirkan, oh karena saya sudah masuk di PKH, PKH itu jangka panjang, sudahlah tidak usah masuk di BLTDD. Nah, seperti itu. Kami butuh kesadaran bapak-bapak. Berikutnya juga, karena kami misalnya sudah menerima BPNT, bantuan apa? Pangan, ya. Bantuan pangan itu yang non tunai berupa beras, telur itu. Nah, karena itu sifatnya jangka panjang, jangan sampai bapak-bapak yang sudah masuk di penerima BPNT minta dimasukkan di BLTDD, sebab BLTDD hanya 3 bulan, kan seperti itu. Kenapa? Sebab pasti ketemu, Bapak. Kenapa kami bisa memastikan? Karena nanti masyarakat yang akan menjadi penerima BLTDD ini dimintai NIK, nomor induk kependudukan. Nah, dari NIK itu nanti ketemu, di sana kan ada database seluruh Indonesia itu sudah ada. Jadi dimasukkan NIK-nya, ketemu langsung, oh ini sudah menerima PKH, oh ini sudah menerima BPNT, maka tidak bisa menerima BLT melalui dana desa. Jadi kami berharap Bapak, kesadaran masyarakat nanti setelah ada pendataan misalnya dari Bapak Kepala Desa atau sudah ada data, karena sifatnya seperti ini Bapak, seperti yang telah kami sampaikan di awal, bahwa ini ada tim pendata yang kadangkala masyarakat tidak tahu bahwa dirinya didata, ya, karena ada kriteria yang dicocokkan, ada 14 kriteria Bapak yang harus terpenuhi, 9 kriteria dari 14 itu baru dimasukkan ke dalam kategori masyarakat miskin. Nah, misalnya petugas pendata di desa sudah punya data terkait calon penerima BLTDD, ini bapak-bapak pemerintah desa dibantu oleh BPD Kadus memadukan dengan daftar penerima bantuan lain. Detik cocokaken, apakah si A ini sudah masuk di penerima lain, apakah B ini sudah masuk di penerima lain. Kalau tidak masuk baru bisa dimasukkan ke dalam calon penerima, BLTDD ini. Nah, bapak-bapak yang kami hormati, adapun desa Gelaman, karena desa Gelaman itu dana desanya berjumlah 1,5, ya, karena desa Gelaman, ya, jumlah dana desanya berjumlah
1.520.360.000 ya. Sedangkan kalau dana desa yang diperoleh oleh desa tersebut berjumlah di atas 1,2, itu sebanyak 35% dari dana desa itu untuk BLT. Jadi untuk BLT DD ini Bapak bisa menganggarkan maksimal, jadi tidak boleh lebih, bisa menganggarkan maksimal 35%. Kurang tidak masalah ya, kurang tidak masalah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan asalkan tidak melebihi batas maksimal, seperti itu ya. Halo, satu. Jadi bapak-bapak, karena desa Kelaman ini dana desanya 1,5 sekian, maka maksimal dapat menganggarkan untuk BLT melalui dana desa ini sebanyak 35%. Kami hitung-hitung 35% dari dana DD-nya itu kisaran 532 juta. Kalau dibagi per penerima, karena per penerima itu 600 kali 3 bulan, maka jumlahnya selama 3 bulan 1.800.000. Kalau dana 532 juta ini dibagi, misalnya sudah dimaksimalkan karena masyarakat mungkin banyak yang layak ya untuk menjadi penerima ini sehingga mencapai batas maksimal, maka jumlah penerimanya 290 orang atau KK, karena per KK hanya bisa didaftar 1 orang ya, per kepala keluarga. Jadi itu bapak-bapak kalau maksimal, kalau mau dimaksimalkan misalnya karena masyarakat di Kelaman sudah masuk kategori miskin misalnya. Tapi bapak, kami ulang, kalau misalnya tidak sampai 290 karena sudah ganda, misalnya si A sudah masuk di daftar penerima PKH atau BPNT sehingga terus diseleksi hanya didapat 100 misalnya, ya 100 itu bapak yang diambilkan dananya dari dana desa, sisanya tetap dialokasikan ke bidang pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan hasil musyawarah desa tahun kemarin. Sebab di Kelaman ini banyak bapak program pembangunan yang rencananya akan dianggarkan dari dana desa itu yang diambilkan dari dana DD tahun 2020. Jadi bapak-bapak, bapak-bapak nanti jangan sampai ngotot-ngotot hanya karena sekarang adalah musyawarah desa penetapan, anggap sudah sekarang maksimal ya. Toh kalau misalnya kurang tergantung nanti hasil dari seleksi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh tim pendata yang turun ke masyarakat yang dibantu oleh Kadus dan RT RW-nya. Nah berikutnya bapak-bapak, nanti bapak kalau ada pertanyaan silahkan, asalkan jangan terlalu ya bapak, cek tema tarik korak pada saya kemarin Pak Komandan ini sampai terheran-heran kok bisa gini musyawarah kok si mancung pada benuring akalaya kaulah orang kangian belanak ya. Jadi kalau pertanyaan silahkan nanti disampaikan. Nah bapak-bapak, siapa saja yang kalau yang tidak berhak sudah kami sampaikan ya, yang tidak berhak, yang sudah menerima bantuan dari program lain itu sudah tidak berhak menerima BLT melalui dana desa ini. Nah siapa saja sekarang yang berhak, yang bisa? Nah, ini sebenarnya bapak kalau kami membacakan kriteria ini bapak-bapak, ini sebenarnya tidak ada yang berhak menerima ya, tidak ada, hanya mungkin ya, mungkin dari pemerintah desa kepikiran polana tak masuk di bantuan lain ya, mak masuk ke BLT Rena
anggap sudah kearifan lokal atau kebijakan dari pemerintah desa. Karena terus terang Bapak, kalau desa tidak menganggarkan BLTDD ini, dana desanya dipotong 50% oleh pemerintah, bukan saya. Jadi pakai ada 50% dari 1,5 karepetong atau seket eka angkua bangun orang saja nantah lestari etisa. Makanya kami berharap kesadaran dari masyarakat, jangan sampai nanti seperti yang telah disampaikan Pak Kepala Desa tadi, dalam hal pendataan mungkin penyerahan NIK-nya atau KK-nya atau KTP-nya, fotokopi KTP ini sudah dipasrahkan kepada masing-masing kadus, kepala dusun. Jadi jangan sampai dokik pak apa debon orang unjuk rasa ibu KTP kakak debun misalnya, tidak usah. Jadi silahkan kalau tidak menerima dan dianggap layak untuk menerima BLT ini, silahkan nanti dengan cara atau etika yang bagus. Polana Bapak kaula terus terang kaula aca-aca cak nang ngacepek misalnya, lantas bapak-bapak leso-leso kak dinto alongku bukan penerima BLT ya, misalnya ndak layak untuk menerima, coba na oleh obeng na tak oleh pakai karak-karak tak etemu karuanna ya. Maka dari itu kami akan menyampaikan siapa saja yang berhak. Ini Bapak, bukan kami, bukan pemerintah desa, bukan pemerintah kecamatan atau kabupaten yang mengeluarkan kriteria ini. Kami bacakan. Yang dimaksud keluarga miskin adalah yang memenuhi 9 dari 14 kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi yang menentukan ini, kriteria ini adalah Kementerian Sosial. Sampai dekik nuntut kakaula, sebab ada pertanyaan di desa lain ya, Pak saya pensiun saya tidak cukup, minta tolonglah dimasukkan ke dalam penerima BLTDD ini dan tolong dijawab katanya. Saya bingung juga jawabnya. Akhirnya saya jawab, ya sudah tidak masalah dimasukkan asal memenuhi kriteria ini. Itu kan jawaban yang paling mudah untuk saya berikan. Makanya ini Bapak, kriteria ini dari Kementerian Sosial. Jangan sampai pemerintah desa keboi-keboi atau pendamping keboi-keboi, jangan sampai seperti itu. Dan tolong Bapak kalau ada pertanyaan nanti seusai ini masalahnya bodoi kalau pae kalau silahkan melalui pemerintah desa atau ketemu di jalan dengan Pak Faisal Afandi ini. Pak Faisal Afandi ini pendamping desa Gelaman ya. Tuh. Saya juga pendamping desa Gelaman ya. Apa saja kriteria dari 14 kriteria itu? Yang pertama, ini mungkin Bapak tertawa nanti mendengarnya. Yang pertama, luas lantai rumahnya maksimal 8 meter persegi. Jadi rumahnya 2x4 Bapak.